siang-siang gini, cuaca dingin, bersalju, enaknya makan apa? Yuk, aku biasa bikinkan keluargaku bakmi sup atau namanya di Indonesia bakmi kuah. Dan aku sering pakai yang ini, yang rasa teriyaki. Ini enak sekali. Soba wok style namanya. Yuk kita coba yuk masak. Masaknya gampang, cepet, dan langsung dimakan hangat-hangat. Buat tubuh sehat dan semangat. Walaupun cuaca di luar dingin sekali. Aku pakai air. Pakai airnya feeling aja. Kalau kebanyakan bisa dibuang. So. Ya. Terus bumbunya masuk ke dalam mangkok. Jadi aku kalau bikin bumbunya nggak tak masukkan ke dalam panci, tapi langsung ke mangkok gini. Hanya bakminya yang aku rebus. Itu caranya. Ini aku diajarin temanku Indonesia yang tinggal di Prancis. Waktu itu kita berkunjung ke sana, terus tak lihat caranya, loh kok enak gitu. Jadi nggak bau. Tahu sendiri kan, masakan Indonesia itu rempahnya banyak. Jadi kalau masak pun selalu bau sampai sekujur tubuh. Makanya harus pinter-pinter menyiasati dalam bermasak. Apalagi hidup di negara 4 musim gini, yang namanya bau itu, bau masakan Asia itu, waduh, sampai ke tubuh. Aku pernah dulu, pertama kali aku tinggal di sini. Pagi-pagi aku bikinkan suamiku sarapan nasi goreng. Tahu itu tempat apa namanya, jaket apa tak buka. Terus aku masak. Oh ya, aku dulu punya dapur yang open. Jadi satu dengan kamar tamu. Aduh, baunya. Jaketnya bojoku bau masakan. Dia ke kerjaan, temennya bilang gini, aduh rasamu kok gurih ya. Dia malu, pulang ke rumah dia bilang, lain kali kalau aku mau berangkat kerja jangan masak masakan Indonesia, bau semua. Nah, ini ada juga pengalamanku yang sampai sekarang aku terapkan. Ini anakku minta lagi, tadi bikinkan suami, sekarang bikinkan anak. Jadi bikin 2 bakmi. Bentar ya. Nah, aku dulu kan tinggal di sini pertama kali. Juga suamiku itu kan tidak pernah masak walaupun sudah tinggal sendiri. Tapi masih dekat orang tuanya, rumahnya. Jadi tiap kali makan dia selalu ke rumah orang tuanya. Jadi waktu bujang dapurnya itu bersih karena apa? Karena nggak pernah dipakai sama dia. Dia nggak pernah masak. Nah, begitu nikah dengan aku, tak pakai dapur itu untuk masak. Kan di Indonesia biasa masak pagi hari ya, itu enak gitu. Ternyata kalau di sini masak itu malam hari. Di Belanda sini, karena apa, makan yang besar itu malam hari. Maksudnya ada, kalau yang suka kentang makan kentang, yang suka makan nasi makan nasi, pokoknya yang lengkap
makan besar istilahnya itu malam hari. Jadi orang Belanda kebanyakan masak itu kira-kira antara jam 5, jam 4 gitu, jam 6 terus sudah kelar masak. Nah, kalau di Indonesia kan lain, masak pagi hari. Nah, aku waktu itu pakai cara Indonesia, masak pagi hari. Begitu ya, aku dapat komplain dari suamiku. Aku bilang ke mertuaku. Mertuaku bilang, "Iya, waktu aku jalan sama kamu kok bau masakan. Aku mau ngomong itu ndak enak, nanti kamu tersinggung. Nah, sekarang kamu cerita ke mama, mama mau bilangin kamu ya. Iya, mam, nggak marah ya? Nggak. Kalau mau pergi-pergi, itu jangan masak. Apalagi masakan yang berempah. Itu bisa sekujur tubuhmu dari rambut sampai kaki itu bau. Walaupun terus jaket itu ya, tempat jaket kalau kalian masak, itu harus ditutup pintunya. Karena kalau enggak, itu jaketnya juga bau. Begitu. Jadi di sini biasanya masak itu malam hari. Nah, setelah masak kalian mandi. Nah, pagi mau jalan itu tinggal cuci muka, gosok gigi, terus dandan. Dan itu ndak akan bau. Tipsnya mertuaku begitu. Nah, sejak kejadian itu, aku sekarang kalau masak sore hari, terus setelah itu mandi, dan setelah itu tidur. Jadi nggak pernah lagi mandi pagi. Apalagi aku kan nggak kerja. Di sini kan mandi cukup sekali, apalagi kalau winter. Karena kan nggak keluar keringat. Kecuali kalau summer ya, summer aku 2 kali mandinya. Tapi kalau nggak summer gini aku sekali, 1 hari sekali. Dan malam hari sebelum tidur, supaya ya itu tadi, kalau masak kita nggak bau badannya kalau kita mau keluar-keluar, karena kan baunya menyengat, apalagi kalau bawa banyak bawang putih. Aduh, rambut sampai kaki itu bau semua, bener loh. Sampai aku sekali pernah waktu itu ya, karena aku nggak dibilangi suamiku ya, orang pada nggak mau deket sama aku. Ternyata pikir kenapa ini, ternyata bau. Aku juga membaui sih, ini bau apa ya, bau masakan kok nempel di tubuhku. Karena kan aku nggak tahu, di Indonesia kan nggak ada gitu. Karena di sini kan udaranya lain ya. Terus juga ventilasinya itu kan kaca-kacanya ini kan tebel sekali untuk kalau winter supaya nggak dingin. Jadi ya kita masakan Indonesia tuh sangat bau sekali. Makanya kalau mau masak masakan Indonesia, jangan kalau mau keluar siang, bau semua. Begitu yang aku tahu. Aku kalau gitu mending aku makan aja di luar, nggak usah masak di rumah, makan siang di luar sama temen. Itu karena kalau masak-masak ya gitu, tubuh bau. Jadi nggak nyaman juga ya. Karena lain juga kalau dapurnya jadi satu sama ruang tamu, namanya open oven di sini. Dulu flatku yang lama begitu, dan itu bau sekali. Makanya aku nggak mau lagi punya dapur open oven gitu ya, karena kalau masakan bule kan lain dengan masakan Indonesia. Masakan bule kamu campur aja pakai merica, garam, terus bumbu-bumbu yang apa gitu ya, nggak menyengat. Lah kalau masakan kita kan menyengat. Lah kalau masakan bule, walaupun open kitchen, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, kalau masakan Indonesia, aduh, sudah deh aku pengalaman itu. Makanya dapurku ini terpisah, ada ruang tersendiri, nggak jadi satu sama ruang tamu. Aku seneng, walaupun ini model kuno, tapi nggak apa-apa. Jadi ruang tamu nggak bau. Begitu pengalaman loh ya, pengalamanku. Karena dapur Eropa dibuat dengan sistem Eropa, itu nggak bisa matching kayaknya kalau untuk dapur Asia. Sama juga dengan kompor-kompor sekarang pakai listrik ya. Jadi kita nggak bisa lagi bikin
cookies, bikin yang pakai apa namanya, pakai alat-alat gitu nggak bisa lagi karena kompornya itu plug pakai listrik gitu. Kalau orang bule kan masaknya tek 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 tek, tek sudah. Bikin kue juga nggak seribet Indonesia atau Asia yang bikin. Makanya hidup di sini tuh menyesuaikan lah sekarang. Nggak bisa kita pakai terapkan cara Asia karena nanti ya itu tadi bau, terutama bau masakan tubuh kita. Yang kedua ya itu tadi pakai dapur terbuka bisa bau semua, terus masakan pakai kompor ya gitu. Tapi mau nggak mau kompor listrik harus digunakan ya untuk apa namanya, untuk miliu gitu di sini. Nah ini sudah selesai bikin supnya. Sambil bikin sup sambil curhat tentang masakan. Bagus kan? Ada pengalaman. Misalnya kalian mau liburan ke sini di rumah saudara, jadi kalian sudah tahu, atau studen-studen yang mau studi ke Belanda, jadi kalian sudah tahu memasak itu bagaimana dan harusnya bagaimana. Ini tips dari aku. Oke? Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Dah.